Yang belum subscribe, subscribe di sini ya. Oke. Terima kasih. Saya lanjut. Ada tadi yang bertanya bagaimana mengatasi sakit kepala. Oke, lanjut. Sakit kepala. Nah. Oke. Nah, ini wajah pasiennya. Nah, jadi kalau sakit kepala boleh diawali dengan begini dulu ya. Nah, pemanasannya di area ini bahu. Nah, jadi mencubit-cubit besar di area bahu seperti ini dulu. Nah, salah cubit ketawa nanti. Oke, kasih ke sana sedikit Pak. Ya, oke. Nah, ini untuk sakit kepala ya. Nah, cubit-cubit besar di area bahu. Sebetulnya sakit kepala bisa selesai dengan cara seperti ini saja sudah cukup. Tapi ada trik selanjutnya. Nah, oke. Nah, cubit besar seperti ini, pakai telunjuk, pakai jempol, kemudian dari depan pakai 4 jari, ya ditahan. Nah, seperti ini. Nah, kalau orang yang bermasalah, kebetulan Bapak ini kan penderita stroke. Nah, tapi alhamdulillah sudah bisa kembali bekerja. Setelah stroke 2 tahun yang lalu divonis pendarahan otak oleh dokter, alhamdulillah sudah bisa sembuh dan bekerja kembali. Nah, ini cubit-cubit tipis ya. Nah, tapi bukan cubit mesra. Kalau cubit mesra kan nggak terasa. Nah, ini dicubit seperti ini ya. Kemudian nanti ambil di area sini ya, di area bawah begini. Nah, ditarik pakai jari tengah ke bawah. Nah, tarik pakai jari tengah ke bawah. Ini untuk menyelesaikan sakit kepala. Dari belakang telinga ya, ditarik ke bawah begini. Nah, ini untuk tips bagaimana mengobati sakit kepala. Karena sakit kepala itu kan akibat penyebab utamanya adalah berkurangnya suplai oksigen ke otak. Itu penyebab utamanya. Kalau kolesterol tinggi Pak? Nah, ini untuk kolesterol tinggi bisa. Nah, ini kebetulan sakit kepala kolesterol tinggi ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Nah, kolesterol tinggi ketika lemak dalam darah terlalu tinggi, nah, terjadi penggumpalan-penggumpalan yang bisa mengakibatkan asam urat dan tekanan darah tinggi. Nah, itu yang mengakibatkan orang bisa sampai stroke. Nah, termasuk Bapak ini pernah menderita stroke dan divonis sama dokter ada pendarahan di otak karena lehernya tidak bisa bergerak. Alhamdulillah setelah saya pulang dari Jakarta, turun dari pesawat langsung ke rumah sakit di Makassar, dokter bilang jangan dikasih bergerak, saya kasih duduk. Alhamdulillah hari ini beliau bisa bekerja kembali. Nah, jadi ini tekan cubit besar ya, cubit besar. Cara mencubitnya perhatikan. Nah, begini ya. Nah, dicubit-cubit besar seperti ini di area. Nah, ini kesakitan bapaknya karena masih ada bekas-bekas dari stroke-nya. Nah, ini dicubit-cubit besar di area bahu, ya, di area pundak. Nah, kemudian menggoyang tulang belikat seperti ini, ya. Karena di banyak kasus ada orang pegal-pegal tangannya, ya. Oh, ada tangan. Nah, begini. Yang bilang begini, Bang. Nah, mungkin Sabtu saya ke situ kan tempat praktek sama istri. boleh. Karena mau taunya diurut. Boleh. Nah, ini. Jadi kalau untuk sakit kepala ini berhubungan semua ya. Kadang tangan sakit, kepala jadi ikut-ikutan karena otot yang di area sini ketarik. Nah, jadi ini tekan di area sini ya. Nah, ini di belakang tulang belikat itu kalau orang bermasalah pasti kesakitan. Nah, sama seperti ini di bagian kiri. Nah, saya terapi Bapak ini sambil saya kasih tutorial. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Share video ini, mudah-mudahan bisa membantu banyak orang. Nah, jadi ini kalau kolesterol tinggi, bisa pijit di area sini ya. Nah, oke. Nah, ini tangannya Bapak ini masih belum terlalu normal, tapi sudah bisa beraktivitas, ya. Tadinya tangan ini tidak bisa bergerak sama sekali. Ada cuplikan beberapa videonya di channel saya yang Muhammad Mukmin Official di YouTube. Ada juga di videonya di sini di akun Facebook saya. Alhamdulillah beliau hari ini sudah sehat.
Jangan bilang sakit baru mau kita pijat refleksi. Nah, oke. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya untuk sakit kepala saya lanjutkan. Belum selesai tadi itu baru cubit besar di area bahu. Nah, sekarang balik, Pak. Balik badan. Oke. Turun. Nah, ini pindah posisi ya. Oke. Oke. Mungkin Sabtu saya ke situ kan dah. Oke, boleh. Di Wajo Sengkang. Oke, oh Pak Aris yang pernah mau ke sini ya, yang pernah mau ke Palopo. Oke. Nah, jadi sekarang saya mau praktikkan sakit kepala ya. Sakit kepala sekaligus tutup wajah ini. Ya. Oke. Nah, sekaligus tutup wajah. Oke. Nah, jadi kalau orang sakit kepala itu kan yang paling dominan sakit itu di area ini, di area leher ya. Nah, kalau kolesterol tinggi juga sering terasa kaku leher, kadang orang sampai oleng. Nah, ini dia. Nah, pijit di area sini ya, di area dada dulu. Nah, ini untuk sakit kepala ya. Kenapa yang sakit kepala kok yang dipijit di dada? Ini ada hubungannya ya. Jadi ada titik di sini yang menghubungkan ke tangan, ke kepala, ke belakang juga ya. Nah, jadi ini metode pijat refleksi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang merasa, saya juga pintar refleksi. Nah, itu hak Anda. Ini metode saya praktekkan. Saya sudah 7 tahun refleksi, jadi saya memberikan tutorial ini. Semoga bermanfaat untuk orang. Nah, jadi ini kita pijit di area sini ya. Bapaknya anu. Nih, ya, dipijit di area sini. Nah, kemudian nanti diambil dari belakang ya. Tidak usah diangkat, Pak. Kasuan menonton. Nah, dari bawah ya, dari area pundak itu digoyang begini keluar. Keluar dulu dari area pundak ya. Otot pundaknya ditarik keluar. Kemudian tarik naik. Tarik naik begini. Nah, coba perhatikan tangan saya diintip ya. Diintip tangan saya di bawah bagaimana? Nah, ini sampai ke atas begini. Nah, begitu ya. Terus mulai lagi dari bawah ya. Ini tarik di area belakang ini. Tangan main di area belakang. Nah, jadi tarik ke atas seperti ini ya. Dari depan juga ya. Begini. Nah, tarik lagi dari bawah. Nah, begitu. Ini untuk sakit kepala, migrain, vertigo berlaku. Nah, kemudian nanti miringkan kepala begini, ya. Ini tutorial ini, ya, ilmu. Nanti video selengkapnya lihat di YouTube saya, masuk ke Pijat Refleksi Kota Palopo Channel. Jadi kalau saya bagikan video di Facebook, bantu nontonnya, subscribe, like, dan share, juga komentar yang ada pertanyaan. Nah, jadi ini dari belakang telinga begini, ya. Ini berlaku untuk orang stroke, berlaku untuk orang sakit kepala, vertigo, migrain, berlaku untuk orang kolesterol. Tarik ini turun ke bawah begini, ya. Tarik turun ke bawah begini, tekan jangan terlalu dalam, karena ada kelenjar di dalam sini yang tidak boleh dipijit terlalu dalam. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, lakukan pemijatan seperti ini ke bawah, tekan ke bawah. Sampai ke pertemuan tulang di ujung sini, tekan ya. Nah, jadi kameranya saya pindah sedikit supaya lebih jelas. Oke. Nah, jadi di area sini ya, ini dipijitnya dari arah bawah telinga begini. Nah, nanti di sini ada urat yang begini ya. Ini untuk sakit kepala, vertigo, migrain, dan kolesterol. Nah, tarik ke bawah begini. Ini sudah saya praktekkan, bolehlah orang yang punya teori, mungkin yang nonton film ini boleh Anda punya teori, tapi ini saya memberikan tutorial berdasarkan pengalaman saya menangani pasien vertigo dan stroke, juga
migrain. Nah ini begini ya, dipijit ke arah bawah begini ya, dari bawah telinga. Tapi ingat, menekan harus hati-hati dan jangan terlalu keras. Tidak boleh terlalu keras, cuman seperti ini ya, di area sini. Nah, tekan terus, oke. Begini. Kemudian nanti di area sini ya, di area sini kan ada otot ya, otot leher. Otot leher ini diambil, cubit pelan, cubit besar, kemudian lepas, cubit besar, kemudian lepas. Nah ini. Pak, ikuti. Nah ini. Pak, ikuti sob, pakai masker ya. Oh, pakai masker. Siapa itu? Lina Chung Iskandar. Oh, Ibu Lina, bagaimana kabarnya Jakarta, Pak? Ibu Lina Jakarta dengan ini ya, Corona. Jadi saya berbagi, saya berbagi bagaimana mengatasi sakit kepala. Nah ini Ibu Lina Chung, bos di Jakarta. Saya pernah ketemu sama beliau di Jakarta pada saat saya dipanggil ke Jakarta untuk terapi. Nah ini ya, aman Palopo Bu Lina, insya Allah. Nah jadi ini dipijit ke begini ya. Nah, kemudian tarik begini, cubit besar di bagian otot ini ya, otot leher. Nah kemudian pindah ke yang sebelahnya ya, sama seperti itu. Bawahnya sama seperti itu, dipijit juga. Bu Lina, semoga sehat dan sukses selalu Bu Lina. Kalau jalan-jalan ke Sulawesi mampir ke Palopo ya. Nah, tarik turun begini. Ya. Oke. Palopo aman corona, insya Allah. Ini ke bawah ya. Nah, kemudian di area samping. Di area samping di bawah dagu, mulai dari bawah telinga ya, dari arah begini dipijit ke arah depan begini ya, itu untuk melancarkan suplai oksigen ke otak. Nah begini. Nah ini sekaligus teknik dasar totok wajah juga. Nah begini, di bawah dagu dipijitnya begini. Gak usah tidak teriak-teriak Nah pasiennya. begini. Enak. Nah begini ya. Itu hidungnya kayak sinusitis dia. Suka pilek ya? Enggak, itu Iya. kayak ada tersumbat. Kayak ada cairan. Coba nanti kita bersihkan. Jadi PJ-PJ begini ini masih untuk sakit kepala dan sudah jauh lebih fresh daripada sakit kepala, insya Allah. Nah ini kemudian ditarik begini ke atas ya. Nah begini. Nah kemudian ini lagi dari bawah ya, dari area bawah sini. Nah begini. Nah begini. Kemudian titik refleksi yang paling banyak itu ada juga di telinga sini sebetulnya ya. Ini sering terabaikan sama orang. Nah bahkan banyak yang nggak ngerti, tukang refleksi saja dikiranya titik refleksi terbanyak itu ada di kaki, padahal di telinga juga banyak. OMG. Nah Alamatnya di Palopo di mana, Pak? alamatnya di Palopo di mana, Pak? Alamatnya itu ada di dinding Facebook saya. Saya di Binturu, Jenderal Sudirman, di samping Masjid Binturu. Ada alamat di situ, pijat refleksi Kota Palopo. Kemudian ada plang penyehat tradisional, nama saya Emukmin. Nah ini. Nih. Di telinga dipijit-pijit begini, orang sakit kepala insya Allah bisa terbantu ya. Nah seperti tadi pijitannya kembali diulang dari bawah. Tapi kalau yang tadi dari bawah ini, dari bahu dari bawah ke atas, sekarang di belakang telinga itu dari atas ke bawah. Nah begini. Nah ini untuk menyelesaikan sakit kepala. Nah, kemudian seperti ini. Nah ini totok wajah. Totok wajah bisa memperbaiki kulit wajah ya. Bisa mengencangkan kulit wajah, menghilangkan flek hitam. Ya, kemarin ada yang saya totok wajah dari belopa, kemudian kulit wajah sedikit ada flek ya.
karena akibat pemakaian kosmetik yang salah. Alhamdulillah sudah tipis baru 1 kali terapi. Nah, nah ini bunyi-bunyi. Nah, jadi kalau yang susah tidur ini bisa diselesaikan dengan cara pijat seperti ini ya. Tadi mulai dari awal kalau diperhatikan mulai pemijatan dari bahu sampai ke sekarang ini. Ya, jadi yang belum nonton videonya kembali diputar ulang nanti akan saya share ini. Nah, untuk video lengkapnya nonton nanti di channel YouTube akun Pijat Refleksi Kota Palopo Channel. Herla pakai sarung tangan. Siapa ini? Pakai sarung tangan. Tidak bisa pakai sarung tangan, Om. Tidak terabah. Bagaimana kabarnya Mas Ambah? Ini Om Herman, notaris senior dari Mas Ambah. Nah, Herman Lakbase. Bagaimana kabarnya Nenek Aji? Nah, ini jadi pijat seperti ini untuk sinusitis, polip bisa dibantu dengan cara seperti ini. Kalau totok wajah bayar berapa, Pak? Kalau totok wajah 100.000. Nah, totok wajah 100.000 itu meliputi pemejahan di pundak, wajah. Nah, itu 100.000. Kalau refleksi kaki, totok wajah 150.000. Nah, per item. Nah, kalau misalkan pijat refleksi full saja mending 200.000. Full, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ada keluhan bisa terdeteksi. Kalau ada keluhan yang berhubungan kecuali infeksi ya. Kalau infeksi kami tidak bisa menanganinya dengan pijit. Nah, ini kalau pemijatan seperti ini dilakukan kepada orang yang susah tidur, insya Allah bisa tidur. Bahkan dari beberapa kasus, nah ini sinusitis juga bisa ya. Kebetulan di sini ada pasiennya, ibu sering keluar darah dari hidung, ya alhamdulillah pada saat setelah dipijit, alhamdulillah sudah berkurang ya. Bahkan sudah jarang sekali. Pembuluh darah di sini. Semuanya itu Dewi, semuanya semua kayaknya itu Dewi. Nah, jadi teman-teman yang nonton video ini bisa di-share nantinya, kemudian juga tonton video lengkapnya di Pijat Refleksi Kota Palopo Channel di YouTube dan Muhammad Mukmin Official di YouTube. Subscribe, share, dan like video-videonya. Mami sudah belayangi Bu. Iya, datang itu. Nah, ini pasiennya sudah mulai mengantuk nih. Mami kalau ada pertanyaan Keenakan. Kalau penyempitan di jantung, Penyempitan pembuluh darah di jantung. Nah, nanti akan ada di video-video selanjutnya. Tapi saya bagikan dasar-dasarnya. Itu coba rajin Ki kalau mandi ya. Kalau penyempitan pembuluh darah di jantung, kalau misalkan kita lagi mandi, rajin-rajin menggosok area sini ya. Rajin-rajin menggosok di area sini ya. Nah, ini pada saat kita mandi. Nah, ini perlu kita lakukan pada saat kita mandi, gosok-gosok begini di area sini ya, di area dada. Kemudian di bawah tulang ini, di bawah tulang depan ini ya, kita tarik masuk, tarik keluar ya, tarik keluar seperti ini. Tapi ingat jangan terlalu keras menekan ya, cukup ditarik-tarik seperti ini, kemudian tekan di area atas begini ya. itu dibilang nakal itu kalau anak itu tidak masuk. Nah, begini. Kalau mau minta pengajian, mau pengajian kalau Jadi mudah-mudahan kalau diikuti pemijatannya tadi yang sakit kepala bisa berkurang sakit kepalanya. Jadi ini saya lakukan pemijatan ini sama bapak ini penderita stroke
2 tahun yang lalu divonis sama dokter pendarahan di otak. Alhamdulillah sudah 1 tahun, hampir 1 tahun ini kembali bekerja normal. Ya. Oke, untuk sementara itu dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Share. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh. Ada beberapa tahapan tadi yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau di dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tidak ada maksud untuk membuat orang lain tersinggung atau tentang sesuatu yang sifatnya ujaran kebencian, tidak ya. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq.